Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, jamaah kajian Masjid Raudhatul Fatah dan juga jamaah kajian SDS Semangat Belajar Sunnah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana namanya Semangat Belajar Sunnah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufik sehingga kita tetap terus bisa menjaga dan menambah semangat kita dalam mempelajari ilmu agama. Ya, karena kita berada ya di suatu zaman yang ilmu agama ini sangat kita butuhkan. Dahulu pada zamannya para sahabat yang mereka mengatakan kunna fi zamanin al-amalu khairun minal ilmi. Dahulu para sahabat mengatakan kami ya hidup di suatu zaman yang amal itu lebih baik daripada ilmu. Wa sayati zamanun, tapi nanti akan datang suatu zaman al-ilmu khairun minal amal, yang mana ilmu itu jauh lebih baik daripada amal. Di mana ya di saat orang-orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu, dia berbicara tentang Islam, berbicara tentang agama, dia berfatwa tanpa didasari dengan ilmu, wa na'udzubillah min dzalik. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang bisa kita amalkan, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, ini harusnya yang terjadwal pada kesempatan kali ini yaitu Ustaz Abu Ubaidillah, ya, tapi karena beliau dia udur sakit, ya, maka di sini saya menggantikan beliau dan kita doakan ya beliau agar segera sehat dan dengan sakitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya dan menghapuskan dosa-dosanya. Bagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min muslimin yushaku ya syaukatun fama fawqaha illa kataballahu lahu biha darajah wa muhiyat anhu biha khati'ah." Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah berupa tertusuk duri, hanya tertusuk duri atau yang lebih daripada itu, sakit yang lebih sakit daripada itu, maka kecuali ya dengan sakit tersebut, dengan musibah yang Allah berikan tersebut, Allah akan mengangkat derajatnya dan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di sini ya kita tidak melanjutkan materi yang biasa disampaikan oleh beliau yaitu akidah. Tapi di sini saya melanjutkan materi saya sendiri yaitu hadis Arba'in Nawawi. Sekarang sampai hadis yang ke 39.
kurang 3 hadis lagi, alhamdulillah. Ya, hadis yang ke-39. Saya baca teks hadisnya. Alhamdulillah hadis yang ke-39 ini hadis yang pendek, ya, hadis yang pendek tapi memiliki pelajaran kandungan yang begitu luas. Jadi hadis yang ke-39 saya baca teks hadisnya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersumber dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Inna Allaha tajawazali an ummati al-khata'a wal nisyana wa mastukrihu alaihi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya memaafkan karena Rasulullah untuk umatku ya apa yang salah dari mereka, atau yang mereka lupa, atau yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Jadi kata Rasulullah SAW, karena aku, ya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan atau memaafkan umat-umatku ya apa yang mereka lakukan karena 3 hal. Yaitu yang mereka lakukan karena salah, tidak sengaja, atau karena lupa, dia tahu hukum ya, tapi pada saat mengerjakan dia lupa dengan hukum tersebut, atau yang ketiga dia melakukan sesuatu karena dipaksa. Maka ya 3 hal yang dilakukan karena 3 hal tersebut ya, perbuatan yang dilakukan karena 3 hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Kemudian yang dikatakan hadisun hasan. Hadis ini adalah hadis hasan. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi dan selain keduanya. Jadi kaum muslimin muslimat rahimanallah wa iyyakum jami'an, ya sebelum ya kita membahas tentang kandungan hadis tersebut, di sini Imam ya An-Nawawi mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis yang hasan. Jadi hadis hasan ini hadis yang di bawahnya hadis sahih dan di atasnya hadis dhaif. Dan hadis hasan ini ada dua macam. Yang pertama adalah hasan lidzatihi. Hasan lidzatihi, ya memang secara zatnya itu hadis itu hasan, ya, derajatnya hasan. Yang kedua adalah hasan li ghairihi. Hasan ya karena pendukung-pendukung yang lain. Kalau hasan lidzatihi yaitu ya hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang diterima semuanya. Perawinya jujur, siqah dan yang lainnya, sama persis dengan perawi hadis-hadis yang sahih. Cuma bedanya dengan hadis yang sahih, kalau hadis hasan ini perawinya itu ya kurang dari segi hafalan, dari segi keilmuan tidak seperti perawi hadis-hadis yang sahih. Yang mana ya kalau ada perawi yang kurang dhabt, yang kurang hafalannya kurang atau yang lainnya, maka hadisnya turun dari hadis yang sahih menjadi hadis yang hasan. Dan hadis yang hasan hadis yang diterima. Kemudian hadis yang hasan yang kedua yaitu hasan li ghairi. Ya, hasan li ghairi yaitu secara sanad hadis ini adalah hadis yang dhaif. Secara sanad hadis ini dhaif. Tapi dia bisa naik ke derajat hasan, ya. Karena banyak sekali yang menguatkan hadis tersebut, yang menguatkan ya isi kandungan dari hadis tersebut. Jadi secara sanad dhaif, tapi secara makna hadis ya itu dikuatkan oleh dalil-dalil sahih yang lainnya. Jadi dhaifnya tidak parah, dhaifnya tidak menyelisihi, maknanya tidak menyelisihi dalil-dalil yang sahih, ya maka bisa naik ke derajat ya hasan. Dan hadis ini ya adalah hasan li ghairihi. Karena ya banyak dari para ulama mendhaifkan sanad dari hadis ini. Ya, sanad hadis ini ya didhaifkan oleh banyak para ulama, tapi di sini Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan karena secara makna ini benar,
dan secara makna itu didukung oleh banyak dalil dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita sebutkan dalil dari Al-Quran bahwasanya orang yang mengerjakan sesuatu karena salah, karena dipaksa, karena lupa, ya maka itu dimaafkan. Jadi banyak dalil dari Al-Quran, banyak dalil dari hadis-hadis sahih yang lainnya yang menguatkan ya yang selaras dengan hadis ini. Ini ya yang pertama yang bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan liwairihi. Kemudian di dalam hadis ini, poin yang kedua, di dalam hadis ini yang menunjukkan, memberikan kepada kita satu faidah akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, khususnya adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang betapa besar, betapa luas kasih sayang, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Di mana ya jika seandainya kita melakukan suatu perbuatan yang secara perbuatan itu menyelisihi syariat, kita meninggalkan kewajiban misalnya, atau kita menerjang larangan, ya tapi kita melakukannya itu karena tiga hal tersebut. Mungkin karena lupa, ya lupa tidak sholat, lupa tidak puasa misalnya, ya, atau lupa ya kemudian menerjang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, atau tidak sengaja, atau karena dipaksa, maka semuanya ya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ditulis sebagai sebuah dosa, tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ya sekali lagi menunjukkan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah kekhususan bagi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Makanya Rasulullah dalam hadis ini mengatakan, Innallaha tajawazali. Ya, yang demikian itu yang dilakukan oleh Allah itu karena saya. Ya, ini spesial ya untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya ini juga ya sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat ya yang ke-286, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau menghukum kami apabila kami lupa atau kami salah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Itu orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau bebani kami ya dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada umat-umat sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, ya janganlah Engkau pikulkan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Wa'fu anna, ya maafkanlah kami, waghfir lana, ampunilah kami, warhamna, rahmatilah kami, anta maulana, Engkau adalah penolong kami, fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami ya atas orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah menjawab ya doa tersebut. Allah mengatakan, qad fa'altu, saya telah melakukannya, saya telah mengijabahinya, ya saya telah memberikan apa yang mereka minta. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tidak akan menghukum kita ya kalau kita salah, kalau kita lupa. Allah tidak akan membebani kita dengan beban yang tidak bisa kita pikul dan yang lainnya ya. Makanya agama ini agama yang mudah. Islam itu adalah agama yang mudah. Ya, kita tidak boleh memberatkan diri dalam hal agama ini. Rasulullah mengatakan inna hadzal din yusrun. Sesungguhnya agama ini berat. Agama ini mudah. Dan siapa yang memberatkan diri maka dia akan kalah sendiri. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan bagi kalian. Allah tidak menghendaki ya kesulitan. Ini ya poin berikutnya bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada kita
akan besarnya rahmat Allah, besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Memang Allah Subhanahu wa taala punya sifat marah, ya, Allah adabnya sangat pedih dan yang lainnya, tapi Allah mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu telah mendahului marahku. Ya, sesungguhnya rahmatku telah mengalahkan ya marahku. Jadi rahmat Allah jauh lebih luas, ya, lebih besar daripada sifat marahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tiga hal, ya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum kita kalau kita melakukan ya apapun ya perbuatan tersebut. Ya, bahkan kalau kita meninggalkan kewajiban, melanggar aturan karena disebabkan salah satu dari tiga hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kita, Allah memaafkan kita. Tiga hal tadi apa, Pak? Yang pertama apa? Khata, salah. Ya, nanti kita akan bahas dan berikan contoh satu persatu. Salah, yang kedua nisyan, lupa. Yang ketiga dipaksa. Ya, yang ketiga dipaksa. Dan ini dikuatkan oleh banyak dalil dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah khata. Khata itu salah. Salah di sini bukan kebalikan dari benar, ya. Tapi salah di sini maksudnya tidak sengaja. Ya, tidak sengaja. Jadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang karena tidak sengaja, ya, maka ya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dia berfirman, "Walaisa 'alaikum junahun fi ma akhtatum bih." Kata Allah, dan tidak ada dosa bagi kalian ya apabila kalian melakukan sesuatu karena salah, karena tidak sengaja. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tapi yang ditulis, yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu perbuatan yang dikerjakan secara sengaja. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Juga Rasulullah SAW pernah bersabda tentang hakim. Ya, Rasulullah mengatakan, "Idza hakamal hakim fajtahada tsumma asaba falahu ajran." Apabila seorang hakim, ya, memutuskan perkara kaum muslimin, dia telah bersungguh-sungguh dalam menentukan hukum, memutuskan perkara, ya. Dan apabila hakim tersebut keputusannya benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Dua niat, yang pertama niatnya yang benar tersebut, usahanya, yang kedua karena pahala benarnya itu. Wa idza akhta'a falahu ajrun. Dan apabila keputusan hakim itu salah, ya, salah memberi keputusan, harusnya dihukum tapi dimaafkan, harusnya dimaafkan tapi dihukum atau sebaliknya, salah dalam memberikan keputusan, maka tetap hakim itu ya tidak mendapatkan dosa, bahkan mendapatkan pahala, satu pahala, yaitu pahala niat, pahala usahanya. Ini salah dalam berhukum, salah dalam menetapkan hukum, ya, tapi tetap mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ya apapun ya perbuatan yang dilakukan karena kesalahan tidak sengaja, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya lupa ya disebutkan ya di dalam hadis Nabi SAW bahwasanya lupa ini dimaafkan. Kata Rasulullah, "Man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik." Kata Rasulullah, barang siapa yang lupa belum mengerjakan sholat. Ya, misalnya ini sholat, ini sudah waktunya sholat maghrib, ya. Tadi lupa belum asar. Ini lupa belum asar. Benar-benar lupa. Ya. Maka hendaknya dia mengerjakan sholat yang lupa itu setelah dia ingat. Jadi setelah kita ingat sekarang, maka langsung mengerjakan sholat yang tadi lupa tadi. Ya. Dan tidak ada dosa, tidak ada kafarat kecuali hanya mengerjakan yang lupa tadi. Jadi tidak ada
dosa. Kata Rasulullah, la kafarah, tidak ada kafarah, tidak ada hukuman, ya, tidak ada dosa, ya, kecuali harus mengganti, ya, kewajiban yang ditinggalkan tadi. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya, ya, perbuatan yang kita lakukan karena lupa, ya, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang puasa kemudian dia makan, ya, makan karena lupa, nasiya, ya, fal yutimma siyamahu, maka hendaknya dia melanjutkan puasanya, karena sesungguhnya yang memberikan makan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ya ikrah, yaitu yang dipaksa, ya, ya, ini juga tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-28. Allah berfirman, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah seorang mukmin itu menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali, ya, sebagai wali, ya. Walayam wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Dan barang siapa yang melakukan demikian, maka Allah tidak akan menolongnya, ya, kecuali kalau dia itu takut terhadap orang kafir tersebut, ya. Takut gangguan, takut madarat yang diakibatkan oleh orang kafir tersebut, mungkin dipaksa atau yang lainnya, maka tidak mengapa. Dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-106, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka farobillah min ba'di imanihi, barang siapa yang kafir kepada Allah, ya, melakukan perbuatan kafir kepada Allah, min ba'di imanihi, setelah dia beriman, ya, maka, ya, Allah akan menghukum dia, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa wa qalbuhu mutmain, dan hatinya itu tetap tenang, tetap lapang dada terhadap keimanan. Jadi orang yang kafir akan dihukum oleh Allah kecuali kalau dia melakukan perbuatan kafir, ya, karena dipaksa. Dan ayat ini diturunkan oleh keluarga kepada keluarga Yasir, ya, keluarga Yasir, ya. Istrinya, anaknya, semua satu keluarga dibantai oleh orang-orang kafir Quraisy. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, itu beberapa dalil yang menguatkan hadis yang kita baca, ya. Kemudian kita berikan contoh ya perbuatan yang salah berupa dan dipaksa. Yang salah, ya, melakukan suatu perbuatan yang karena salah, tidak sengaja. Dan ini banyak. Dahulu pada zamannya sahabat, ya, Allah alam, entah itu perang Badar atau perang Uhud, ya, para sahabat, ya, membunuh ayahnya Hudzaifah, itu Al-Yaman, ya, ayahnya Hudzaifah bin Yaman, yang dibunuh adalah Al-Yaman, ayahnya Hudzaifah yang waktu itu sudah masuk Islam dalam keadaan tua, ya. Kemudian tatkala perang karena bocah kecil barisan kaum muslimin dan yang lainnya, yang mereka para sahabat mendapati Al-Yaman dan dikira Al-Yaman itu masih kafir pada saat itu. Ya, Hudzaifah mengatakan itu ayahku, dia telah beriman, ya. Tapi para sahabat tetap mengira bahwasanya Al-Yaman itu masih kafir. Dan itu dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Padahal membunuh orang yang beriman, tapi dilakukan karena salah, karena khata, ya, tidak sengaja, ya, maka dimaafkan, ya, tidak ditulis sebuah dosa. Misalnya juga kalau dalam fikih itu ada bunuh al-qatlul khata, bunuh karena kesalahan, bunuh tidak sengaja, maka itu juga tidak ada dosa. Misalnya orang mau nembak atau mau mana, nembak bunuh, sudah pas dikeker di situ ada bunuh, ternyata pas ditembak meleset, kemudian mengenai orang, orangnya mati. Ya. Ini secara agama, maka ini tidak ada dosa, dia tidak berdosa karena dia membunuh khotoan, membunuh itu karena salah, tidak sengaja, ya, maka tidak ada dosa. Adapun nanti urusan adami, urusan
ganti rugi masalah apa dengan manusia, maka itu hukum lain, itu hukum fikih yang lain. Dia tetap ganti rugi, tapi tidak boleh dikisos. Nanti mungkin bayar dia, dimaafkan atau yang lain itu terserah. Tapi dalam urusan agama dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak usah. Kasus yang banyak misalnya nabrak orang banyak apa ya? Nabrak dia kendarai sudah ya sesuai dengan prosedurnya, dia kendarai ya sudah ya kondisi bagus misalnya ya kondisi tidak terlalu kencang, tidak ugal-ugalan dan yang lainnya, kemudian qadarullah misalnya ada orang nyebrang yang lewat begitu, kemudian qadarullah meninggal, maka antara dia dengan Allah tidak ada dosa ya karena dia membunuh tanpa sengaja. Adapun nanti urusan di pengadilan itu terserah ya, bisa saja dia di penjara, boleh dia mengganti rugi, membayar atau yang lainnya itu terserah. Tapi dia dengan Allah tidak ada dosa. Allah tidak mencatat dia sedang berbuat dosa. Ada juga misalnya pembunuhan itu qatlul khata'. Ada qatl syibhul amdi, menyerupai salah, menyerupai sengaja, tapi tidak sengaja. Itu contohnya misalnya seorang dia mau melempar mainan. Memang sengaja mau lempar teman, tapi melempar dengan sesuatu yang itu yakin nggak bisa membunuh. Misalnya lempar pulpen gitu. Mainan lempar pulpen, memang mau melempar, tapi ternyata pas lempar mati gitu. Kaget atau mungkin pas lempar kena apanya gitu ya, itu namanya itu bukan qatlul khata', tapi syibhul amd, menyerupai sengaja tapi tidak sengaja ya, itu ya juga tidak masuk dalam hukum membunuh. Jadi dia dimaafkan ya, dia melempar dia mainan gitu ya, ternyata atau sengaja mungkin dia sengaja memang, tapi dia tidak berniat untuk membunuh. Dan secara hukum itu nggak bisa membunuh dengan itu, tapi ternyata qadarullah dia ternyata mati, meninggal ya, maka juga dimaafkan. Ini ya beberapa ya contoh ya melakukan sesuatu ya karena salah ya, karena salah melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena salah. Maka dahulu ya sahabat Muawiyah bin Hakam dia belum tahu hukum pada saat itu ya. Dia sholat ya, kemudian dalam sholat dia sengaja berbicara dalam sholat. Ini sahabat waktu itu ya belum tahu hukumnya, dikira tidak membatalkan sholat ya. Kemudian setelah sholat ya Rasulullah memanggil memberikan nasihat, tapi Rasulullah tidak memerintahkan untuk mengulangi sholat. Dia tidak berdosa ya, karena dia tidak tahu hukumnya ya, tidak sengaja. Ini tidak mengamalkan. Ini yang melakukan sesuatu karena salah qada. Yang kedua karena nisyan, karena lupa. Lebih banyak ya, karena lupa. Ya. Lupa ya. Seperti misalnya seorang berpuasa dan itu sering mungkin. Ini kalau puasa Ramadan mungkin tidak, tapi kalau puasa sunnah mungkin sering ya. Puasa ya, kemudian ya di siang hari dia makan dan minum ya. Maka karena dia lupa kalau dia sedang berpuasa. Puasanya batal atau tidak? Enggak batal. Dia melanjutkan puasa atau tidak? Melanjutkan puasa dan tidak harus mengqadha. Itu pendapat yang benar. Ya walaupun ada sebagian para ulama mengatakan harus mengqadha. Ya, tapi yang benar tidak mengqadha. Ya. Lupa. Kata Rasulullah SAW, man shoma fa akala wa shariba nasiyan falyutimma shaumahu. Barang siapa yang berpuasa kemudian dia makan dan minum di siang hari karena lupa, maka hendaknya dia melanjutkan menyempurnakan puasanya. Fa inna ma'at amadullahu wa saqah. Karena sesungguhnya yang memberi makan dan minum tadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk misalnya mungkin juga sering ya kita sholat kemudian kita lupa dengan gerakan-gerakan ya sholat tertentu. Pernah Pak? Sering ya? Sholat misalnya ya tidak rukuk, tidak sujud atau sujudnya sekali karena lupa ya.
Maka ya bagaimana hukumnya? Kalau ya lupa karena meninggalkan sesuatu. Ya, lupa meninggalkan sesuatu. Ini beda ya Pak ya. Lupa ya melakukan sesuatu ya karena lupa, yang meninggalkan yang wajib sama menerjang yang larangan. Kalau menerjang larangan maka tidak ada dosa dan dia sudah selesai menerjang larangan. Ya. Tapi kalau meninggalkan sesuatu ya dia tidak dosa. Tapi ya terkadang dia harus mengganti sesuatu tersebut. Ya misalnya sholat tadi, dia lupa mengerjakan sholat, dia lupa karena meninggalkan kewajiban. Ya maka tidak berdosa, tapi ya dia harus mengerjakan yang sholat yang lupa tadi. Kalau gerakan sholat, kalau gerakan sholat itu adalah gerakan yang rukun sholat. Ya misalnya sujud, rukuk atau yang lainnya, ya maka dia mengganti. Jadi rakaat yang rukunnya hilang itu diganti. Misalnya contoh ya rakaat kedua misalnya. Rakaat kedua dia sujudnya baru sekali kemudian langsung naik ke rakaat keempat. Nah rakaat ketiga ini tidak sah. Jadi rakaat yang dia berdiri itu masih dia itu rakaat ketiga. Karena rakaat ketiga itu tidak sah. Paham Mbak? Jadi rakaat yang ada rukun yang ditinggalkan maka rakaat itu batal. Ya. Jadi misalnya sholat maghrib ya. Kemudian misalnya kita sedang di rakaat ke berapa ini? Rakaat kedua. Rakaat pertama baru ingat tadi ada rukun yang ditinggalkan. Misalnya belum rukuk, ya anggapnya lupa ya, belum rukuk, ya maka berdiri di rakaat kedua, rakaat pertama itu tidak dianggap karena ada rukun yang hilang. Berarti berdirinya dia itu masih rakaat pertama. Kecuali kalau yang ditinggalkan itu bukan rukun, ya misalnya tasyahud awal, ya misalnya rakaat kedua harusnya dia tasyahud awal, tapi dia langsung berdiri. Setelah itu ingat, ya maka ya tidak meninggalkan kewajiban yang gerakan sholat yang wajib, maka itu tidak membatalkan sholat. Jadi nanti setelah selesai ya kemudian dia sujud sahwi. Ya, tapi tetap ya sholatnya tetap dilanjutkan dan tidak harus mengganti. Ya. Kecuali kalau meninggalkan rukun dari rukun sholat. Ini ya karena lupa. Kemudian yang ketiga yaitu karena dipaksa. Dipaksa ya untuk melakukan suatu kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban. Maka dipaksa ini ada dua, yaitu ikrahut tam wa ikrahun naqis. Yaitu paksaan yang sempurna dan paksaan yang tidak sempurna. Paksaan yang tidak sempurna itu dipaksa tapi diancam dengan sesuatu yang bukan bukan sesuatu yang berat begitu. Ya kalau enggak namun saya sentil misalnya. Itu kan sentil itu cuma dipukul atau cuma dijewer. Nah, kamu minum kompor ini, kalau enggak saya sentil. Nah, ancamannya itu dipaksanya itu diancam dengan sesuatu yang kecil begitu ya. Yang ringan. Maka ya dalam hal ini tidak boleh ya melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memilih ya ancaman tersebut karena ancamannya ringan. Mungkin cuma diikat, mungkin tidak dikasih makan atau mungkin ya maka ini ya tidak boleh. Ya. Yang diperbolehkan, yang dimaafkan yaitu kalau ancamannya itu adalah ancaman yang sempurna. Ancamannya berat. Kamu minum khamr misalnya. Kamu minum khamr ini. Kalau enggak saya bunuh. Atau kalau enggak keluargamu saya bunuh. Atau kalau enggak disiksa sampai ya ancamannya berat. Maka ancaman ini ya ancaman yang membolehkan kita ya melanggar ya hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi ancaman yang berat saja, ancaman yang sempurna. Dan itu pun ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya. Ya. Ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama ini ada 3 syarat. Yang pertama, yang mengancam itu ya benar-benar bisa melakukan ancamannya. Yang mengancam itu orang ya misalnya raja misalnya orang yang lebih besar daripada kita.
Kalau kita diancam anak kecil, saya minum tolong kenapa diancam sama anak kecil? Ini nggak boleh, ya, diancam sama anak kecil. Ini ya ancaman itu yakin, ya yang mengancam itu bisa memberikan madarat kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, ya kita tidak bisa melawan. Kita tidak bisa melawan. Tidak ada pilihan lain. Ya, kita sudah misalnya sudah nggak ada pilihan lain kalau nggak dibunuh. Ya, maka nggak bisa melawan. Dan yakin, ya, yang mengancam itu bisa melakukan ancamannya. Benar-benar bisa melakukan ancamannya. Kalau nggak saya bunuh, sudah bawa pisau, sudah apa? Udah yakin bisa. Syaratnya. Kemudian yang ketiga tadi yaitu ancamannya ancaman berat. Ancamannya ancaman berat. Ya, ancaman dibunuh, ancaman disiksa dan yang lainnya. Maka yang pada saat itu boleh ya kita untuk melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala kecuali dua. Ya tidak boleh kita melakukannya walaupun itu diancam akan dibunuh. Ya, disepakati oleh para ulama dua. Yang pertama adalah membunuh. Diancam untuk membunuh. Kamu harus bunuh dia, kalau enggak kamu yang saya bunuh. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Karena ya kita menyelamatkan satu nyawa, tapi kita menghilangkan satu nyawa. Dan tidak ada kelebihan antara satu nyawa dengan nyawa yang lain. Maka tidak boleh ya melakukan ancaman tersebut. Jadi tidak boleh kita membunuh. Tidak boleh kita membunuh. Diancam suruh membunuh. Kita tidak boleh. Yang kedua, diancam berzina. Kalau nggak berzina, ya nanti akan dibunuh. Ini tidak boleh. Jadi dua hal ini, ya walaupun kita diancam dengan ancaman apapun, maka ya tidak boleh kita melanggarnya, yaitu membunuh dan berzina. Kalau yang lainnya maka dimaafkan oleh Allah. Bahkan kekufuran sekalipun kita mengatakan perkataan yang kufur itu boleh. Ya, itu boleh. Sebagaimana keluarga Yasir. Yasir siapa? Ammar bin Yasir. Ya. Ammar bin Yasir. Ya. Ammar ya dipaksa keluarga Ammar ya ayahnya Yasir, ibunya Sumayyah. Sumayyah itu dibantai, ditusuk kemaluannya. Ya, ditusuk kemaluannya. Wanita yang pertama kali syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia memilih mati. Ya. Dia memilih mati daripada mengatakan perkataan kufur. Tapi Ammar enggak kuat. Ammar tidak kuat memilih untuk mengatakan perkataan kufur. Disuruh menghina Rasulullah, kemudian memuji-muji sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan dikatakan sehingga selamat. Kemudian ya Ammar pergi kepada Rasulullah SAW menceritakan hal tersebut, maka Rasulullah bertanya, "Wa kaifa tajidu qalbak?" Apa yang kamu dapatkan di dalam hatimu? Maka Ammar mengatakan mutmainnun bil iman. Hatiku ya tetap teguh terhadap keimanan. Maka Rasulullah mengatakan wa in adu ut. Kalau mereka mengulangi lagi, maka ulangi lagi ucapan tersebut, enggak apa-apa. Jadi dibolehkan walaupun yang melakukan perbuatan kekufuran. Ya. Disuruh mencuri, disuruh minum khamr. Kalau dipaksa dan kita nggak ada pilihan lain dan paksaannya adalah paksaan yang sempurna, maka boleh, tapi hati kita tetap tenang tegar dengan keimanan. Ini ya tentang paksaan. Kemudian ya kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Berikutnya jadi sekali lagi bahwasanya yang dimaafkan ya ini hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hukum antara kita dengan Allah, maka itu tidak ada dosa. Adapun ya nanti hukum manusia, hukum adami, maka itu tetap diberlakukan. Ya tetap diberlakukan. Ya entah dia dipenjara, ya entah dia disuruh ganti dan yang lainnya, maka ya tetap diberlakukan. Kemudian
ini ada satu poin yang penting, yaitu apabila meninggalkan sesuatu karena 3 hal tadi, ya, meninggalkan sesuatu karena 3 hal tadi, maka ya dia tidak mendapatkan dosa dan tidak ada kafar apa-apa, tidak ada ya apapun, tidak ada kafar, tidak ada yang lain. Tapi kalau dia meninggalkan kewajiban, ya, meninggalkan kewajiban, ya, karena 3 hal tadi, ya, karena lupa, karena salah atau yang lainnya, maka dia harus mengganti. Kalau 3 sebabnya tadi hilang, maka dia harus mengganti. Misalnya dia lupa sholat, maka dia harus mengganti sholat. Kecuali ya kalau ya memberatkan. Kalau memberatkan, mungkin sholat yang ditinggal itu beberapa hari, ya, kalau harus mengganti maka harus mengganti banyak, maka tidak mengganti. Ya, sebagaimana pernah Rasulullah SAW yang tatkala di masjid kemudian ada datang seseorang, ya, seorang yang di dalam hadis itu dinamakan dengan hadis musik sholat. Orang yang jelek sholatnya, dia sholat 2 rakaat, ya, dengan sebaik-baiknya sholat. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu karena sesungguhnya kamu belum sholat. Ya. Dia meninggalkan ya sesuatu yang kewajiban, ya, karena tidak tahu, tidak sengaja dan tidak tahu. Itu meninggalkan tumakninah dalam sholat. Kemudian dia mengulangi sholatnya yang kedua kali dengan sholat yang lebih baik daripada yang pertama. Ya. Kemudian dia sholat, setelah selesai sholat Rasulullah mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi sholatmu karena sesungguhnya kamu belum melaksanakan sholat. Kemudian dia sholat yang ketiga kali dengan sholat yang paling baik yang pernah dia lakukan. Ya. Kemudian setelah selesai untuk yang ketiga kalinya Rasulullah tetap mengulang irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ya. Maka orang tersebut mengatakan saya tidak bisa ya sholat yang lebih baik daripada itu. Dia tidak tahu, dia lupa, dia tidak sengaja dan yang lainnya, meninggalkan ya kewajiban, meninggalkan rukun sholatnya itu tumakninah. Rasulullah hanya memerintahkan mengulang sholatnya itu, dan Rasulullah tidak memerintahkan untuk mengulang sholatnya yang sebelumnya. Padahal sholat yang dikerjakan itu sholat yang paling baik. Jadi sholat sebelumnya ya justru lebih jelek daripada sholat yang dia lakukan. Tapi Rasulullah tidak memerintahkan dia untuk mengulangi sholat yang benar. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, satu poin penting di dalam hadis ini disebutkan 3 hal yang dengannya Allah memaafkan kita. Salah, tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Ada satu hal lagi yang ditambahkan, yaitu jahal. Al-jahl, tidak tahu hukum, maka ini juga dimaafkan. Dia meninggalkan kewajiban karena tidak tahu kalau itu wajib misalnya. Dia melanggar keharuman karena mungkin dia tidak tahu hukumnya bahwasanya itu haram. Maka ini juga dimaafkan. Ya. Misalnya di daerah mana terpencil atau di negara kafir misalnya. Ya, dia minum khamr dan khamr itu sudah biasa misalnya, kemudian dia minum khamr, seorang muslim minum khamr, mungkin nggak tahu hukum khamr itu haram, kan dia minum, maka tidak dosa karena tidak tahu ilmunya. Beda kalau dia tidak mau tahu. Misalnya dia tidak mau sholat, ya kemudian dia beralasan saya nggak tahu kalau sholat itu wajib, maka ini beda, ya, karena ya kalau dia mau cari tahu, ya maka mudah. Ya, kalau dia mau cari tahu, mudah. Tapi yang dimaafkan benar-benar dia tidak tahu. Ya, mungkin hukum-hukum yang yang terperinci di dalam syariat Islam, kemudian dia tidak benar-benar tidak tahu, maka itu dimaafkan. Ya, kalau dia tidak mau tahu, maka ini beda lagi urusannya. Jadi ini kalau muslimat rahimahullah wa iyyakum jami'an yang saya kira sampaikan. Ya, semoga yang disebut ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Berhubung saya mohon maaf. Kita akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.